Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Aldiansa dengan NIM F52123 012. Oke, di sini diriku akan membahas tentang componential thinking. Componential thinking yang ini yang sudah dijelaskan pada video uh, web programming Unpas, ya, yang dimana computational ini adalah computational thinking ini adalah suatu pemikiran komputasional, adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dan merancang sistem yang menggunakan konsep dan metode yang biasa terkait dengan pemrograman komputer. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Di sini ada definisi pengertian dari computational thinking. Computational thinking itu sendiri, apa sih itu computational thinking? Computational thinking adalah suatu pemikiran komputasional, pendekatan untuk memecahkan masalah dan merancang sistem yang menggunakan konsep metode yang biasa terkait dengan pemrograman. Artinya apa? Artinya computational thinking ini melatih kita untuk berpikir cepat dan kompleks dan efisien untuk suatu permasalahan atau pemecahan masalah. Jadi kita harus cepat-cepat berpikir masalah. Permisi, sobat. Oke, sebenarnya dulu. Nah, lanjut, yang sudah saya bilang kompetensi tinggi apa, kayak kompetensi itu kayak berpikir kritis, akan tetapi berpikir kritis ini adalah kayak merancang suatu konsep untuk memecahkan sebuah masalah dengan cepat dan kompleks dan efisien seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk latar computational thinking itu sendiri, pemikiran komputasional bermula dari perkembangan komputer dan pemrograman komputer pada abad ke-20, saat komputer semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan berbagai bidang ilmu pengetahuan muncul kebutuhan untuk memahami dan mengoptimalkan cara kita berinteraksi dengan teknologi ini. Salah satu tonggak awal pemikiran komputasional adalah pada tahun 1960-an ketika komputer mulai digunakan secara luas dalam pendidikan dan penelitian. Oke. Pada masa ini, ilmuwan komputer seperti Seymour Papert dan Marvin Minsky memperkenalkan konsep-konsep awal pemikiran komputasional, terutama dalam konteks pendidikan. Papert misalnya mengembangkan bahasa pemrograman logo yang dirancang khusus untuk mengajarkan konsep-konsep pemrograman dan pemikiran komputasional kepada anak-anak. Oke, jadi latar belakang ini seperti mencakup pemikiran komputasional yang berawal pada awal 20 dan dikomputasional kan pemikiran tersebut kepada anak-anak pas kala itu. Jadi sembari mengajarkan konsep-konsep pemrograman dan pemikiran komputasional, nah di situ juga selain apa tadi konsep pemrograman, di situ juga mengajarkan pemikiran komputasional kepada anak-anak. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, untuk elemen-elemen dari computational thinking tersebut ada 4. Oke, yang penting decomposition. Decomposition ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi kayak kalau misalnya saya mendapatkan masalah yang sangat besar, misalnya ada bukan besar juga, kayak masalah besar seperti ada sebuah tugas besar. Nah, tugas besar ini ada banyak seakan-akan menyusahkan dan susah untuk dipecahkan. Nah, oleh karena itu saya memecahkan bagian-bagian dari tugas ini, seperti saya memisahkan tugas tersebut
dikerjakan duluan, yang mana mudah yang dikerjakan, yang mana yang lebih susah akan saya taruh di belakang saja. Tapi kalau saya orangnya itu lebih suka yang lebih sulit dulu, jadi mungkin saya akan mengerjakan yang lebih susah terlebih dahulu. Tapi sama aja sih, yang penting terubah-ubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diolah. Oke, seperti itu kemampuan decomposition dari elemen computational thinking. Oke, kemudian ada pattern recognition. Definisi dari pola tunggu. Sabar. Oke. Seperti ini mungkin. Oke. Lanjut kepada tadi mana pattern recognition. Nah, pattern recognition sendiri adalah identifikasi pola atau struktur yang muncul dalam data atau masalah. Ini membantu dalam memahami esensi masalah dan menentukan strategi penyelesaiannya. Nah, maksudnya itu identifikasi pola struktur yang muncul dalam data atau masalah ini. Jadi kita itu mengidentifikasi pola atau struktur yang muncul dalam masalah tersebut. Nah, sebelum ada masalah itu atau sesudah ada masalah itu, kita identifikasi dulu pola atau struktur yang muncul dalam data atau masalah tersebut. Nah, itu juga membantu kita memahami esensi masalah dan menentukan strategi penyelesaiannya. Oke, kemudian ada abstraction atau abstrak ya, kita sebut saja abstrak. Abstrak ini mengisolasi detail-detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting. Nah, kadang ada suatu berita atau informasi yang detail-detail tapi tidak relevan. Nah, kemudian ada fokus pada informasi penting. Kalau dalam abstrak ini kayak menjelaskan ketika ada informasi penting tetapi ada detail-detail yang tidak terlalu penting ya, tidak terlalu relevan, itu kita pisahkan saja atau kita isolasi atau gimana begitu, penting tidak kita anggap seperti itu, dan kita fokus saja ke informasi yang lebih penting seperti itu. Oke, algoritma. Nah, algoritma ini ya seperti logika yang berjalan ya. Nah, algoritma sendiri itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan merancang dan menerapkan algoritma secara efisien. Nah, algoritma yang dimaksud adalah ketika kita mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dengan merancang dan menerapkan algoritma efisien. Oke, nah kita memecahkan masalah itu dengan merancang dan menerapkan algoritma atau alur dari pemikiran kita atau logika kita secara yang lebih efisien dan kompleks, tidak berbelit-belit seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke ada cara melatih computational thinking di sini. Teman-teman, cara untuk melatih computational thinking itu yang pertama adalah latihan problem solving. Latihan problem solving itu adalah kita melatih diri kita untuk memecahkan suatu masalah, atau seperti kita mengoding kan kita biasa mendapati bug atau ya semacam itu. Nah, itu kita problem solving kita fix atau kita cari permasalahannya di mana, kita kalau sudah dapat kita fix. Oke, seperti itu. Berarti kita memecahkan masalah dalam kasus seperti itu. Oke, yang kedua ada analisis data. Analisis data itu kita menganalisis data tersebut, seperti menganalisis struktur data dan data-data dari informasi tersebut. Nah, itu cara melatihnya. Kemudian ada modeling atau simulasi. Ini seperti kita memodeling atau kita mengsimulasikan cara berpikir kita untuk memecahkan masalah. Kemudian ada programming ini mungkin sangat berhubungan erat dengan computational thinking ini. Karena apa? Karena ini computational thinking ini ya sangat berhubungan dengan programming, karena
kita dalam melakukan pemrograman itu kita harus memecahkan masalah dari codingan yang kita buat, seakan-akan kita berpikir dengan logika yang lebih kompleks dan efisien. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian ada di sini ada AADP sebentar. AADP. Nah, ADP itu apa? ADP itu merupakan sebuah singkatan, yaitu Abstraction, Algorithm, Decomposition, and Pattern Recognition. Disebut juga dengan four cornerstone atau 4 batu penjuru dari computational thinking. Jadi ADP ini adalah batu dari computational thinking. Nah, computational thinking itu apa sendiri? Ya ini, computational thinking ada ADP, yaitu Abstraction, Algorithm, Decomposition, and Pattern Recognition. Jadi ketika kita melakukan computational thinking itu sudah harus mencakup semua yang dalam komponen itu, yaitu ADP seperti itu. Nah, komponen ADP seperti ini udah saya jelaskan ya tadi mungkin. Nah, ini mana tadi? Nah, ini sudah saya jelaskan mungkin tadi. Saya tidak akan jelaskan lagi. Komponen ADP mungkin sama seperti tadi. Nah, sudah saya jelaskan juga. Oke, sudah. Di sini sama ya. Oke, sama. Ini semua adalah komponen ADP. ADP ini suatu penjuru, empat penjuru dari komponen thinking tadi yang saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini teman-teman yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, kita cari contoh ya untuk membuat mie goreng menggunakan sistem conventional thinking. Oke, yang pertama ada dekomposisinya. Yang pertama ada identifikasi langkah-langkah utama dalam pembuatan mie goreng, seperti persiapan bahan, memasak mie, menyiapkan bumbu, dan proses memasak keseluruhan, memecah setiap langkah menjadi sub-langkah yang lebih kecil. Misalnya mencuci dan memotong bahan-bahan, merebus air, dan untuk mie, menumis bumbu, dan memasak mie dengan bumbu. Ya, pokoknya kita dari sub langkah yang kecil. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada pengenalan pola. Kenali pola umum dalam resep mie goreng, seperti penggunaan minyak panas, penambahan bumbu tertentu, dan waktu memasak yang konsisten. Perhatikan variasi. Teman-teman harus memperhatikan variasi dalam bahan atau bumbu yang digunakan berdasarkan preferensi pribadi atau tradisi kuliner tertentu. Kemudian ada perancangan algoritmnya. Perancangan algoritmnya itu rancangan langkah-langkah konkret atau setiap sub langkah dalam proses pembuatan mie, mulai dari persiapan bahan hingga menyajikan hidangan. Tetapkan urutan operasi yang benar, seperti memasak bahan-bahan dalam urutan tertentu dan mengatur suhu makanan. Nah, teman-teman, kalau mie itu kan dia kalau lebih lama kita sebutnya itu mie-nya akan bengkak ya. Jadi kita harus pintar mengatur suhu makanan biar layak untuk dihidangkan. Nah, kemudian ada pemikiran algoritma di sini. Pikiran cara untuk mengoptimalkan proses pembuatan mie goreng, misalnya dengan menggunakan atau waktu memasak secara efisien dan mencapai konsisten rasa yang diinginkan. Pertimbangan variasi dalam resep, teknik memasak untuk menciptakan variasi rasa yang menarik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ada juga sih sistem komersil cicil yang saya harus terapkan taruh di sini, tapi saya cukup bilang aja, yaitu sistem optimasi atau otomisasi lah. Nah, itu adalah kayak kita menggunakan bahan-bahan untuk menyajikan dalam mulai dari sub langkah awal sampai menyajikan itu kita harus memakai bahan-bahan yang bersih. Nah, itu terutama yang hal penting dalam pemasakan mie goreng ini. Kita harus memakai pokoknya dari
panci, apalagi penyaringnya, sampai sendok atau piring itu semuanya harus bersih. Itu yang dinamakan optimasi atau otomisasi, itu apalah saya lupa juga. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan Okompun Channel dan Thinking ini, yang saya dapat referensinya sedikit, yang saya ambil dari channel YouTube web programming Unpas ya. Oke, kesimpulan dari kombinasikan ini, dengan memecahkan proses pembuatan mie menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, kita dapat menganalisis setiap tahap dengan lebih rinci. Ini juga membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dengan efisien. Kenapa saya mengambil dari komposisi? Karena di komposisi itu kayak satu pilar untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan computational thinking ini. Oke, seperti itu komposisinya, dan terima kasih semuanya yang telah menonton, dan terima kasih juga kepada Bapak, dengan segala hormat saya sebutkan namanya, yaitu Bapak Rizka Ardiansyah, yang sudah memberikan tugas ini sampai menyuruh kami untuk menonton supaya paham dan membuat semua ini. Dan sangat berterima kasih kepada Pak Rizka Ardiansyah Eskom Mkom. Saya ulangi, saya Gilang Ardiansyah dengan NIM F521230212 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.